Sejarah Palestina di masa Daulah Utsmaniyah 1299 hingga 1924. Pendiri Daulah Utsmaniyah Utsman bin Ertugrul lahir pada tahun 1267 Masehi. Di tahun yang sama dengan saat luluh lantaknya Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, akibat serangan Hulaguhan. Ayahnya Ertugrul bin Sulaiman wafat pada tahun 1299. Dia pun menggantikan ayahnya sebagai pimpinan kabilah. Di tahun 1301, Utsman bin Ertugrul berhasil mengalahkan aliansi Kristen Bizantium dalam perang Bapheus Bithynia. Di tahun 1306, Raja Philip keempat menindas dan mengusir umat Yahudi dari Perancis dan menghabisi Orde Knight Templar. Tahun 1453, Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Fatih. Kekuasaan Islam berhasil di Andalusia pada tahun 1492. Umat Muslim dan Yahudi dipaksa untuk masuk Kristen. Hingga pada akhirnya mereka diusir dan pergi meninggalkan negeri Andalusia. Migrasi besar-besaran pun terjadi. Yahudi dari Andalusia diizinkan oleh Sultan Salim I untuk tinggal dimanapun di wilayah kekuasaannya, kecuali Palestina. Sultan Salim I mengendus pergerakan yang begitu masif ke tanah Palestina. Sang Sultan merasa mereka berusaha untuk merebut kembali Palestina. Di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, gelombang pengungsi dari Andalusia masih terus mengalir. Sultan Sulaiman Al-Qanuni tetap melanjutkan kebijakan pendahulunya, memperbolehkan Yahudi untuk tinggal dimanapun kecuali Palestina. Di tahun 1665, di masa pemerintahan Sultan Muhammad keempat, muncul gerakan yang dilakukan oleh umat Yahudi. Mereka menuntut agar mereka dikembalikan ke tanah Palestina. Gerakan ini berhasil ditumpas. Mereka kemudian membentuk organisasi baru bernama Donmeh. Pimpinannya bernama Sabbatai Zevi. Mereka adalah Yahudi yang secara terang-terangan mengaku masuk Islam, namun diam-diam masih menjalankan praktek ibadah Yahudi. Yahudi Donmeh ini berhasil menduduki banyak posisi yang strategis di pemerintahan dan kelak berperan besar dalam menghancurkan Daulah Utsmaniyah. Revolusi Perancis terjadi pada tahun 1789 hingga 1799. Revolusi ini berhasil menumbangkan sistem kerajaan dan menggantinya menjadi sistem republik. Para pemimpin revolusi membuat undang-undang yang memberikan angin segar bagi umat Yahudi. Sebelumnya umat Kristen Eropa sangat membenci mereka karena dianggap sebagai pembunuh Yesus Kristus. Undang-undang yang dibuat memberikan hak yang setara bagi umat Yahudi. Mereka diberikan kewarganegaraan penuh. Permusuhan hebat antara Kristen dan Yahudi yang sudah lama terjadi berangsur-angsur memudar. Sejak saat itu umat Yahudi mulai mengisi posisi strategis sebagai politikus, ekonom, hingga menguasai media massa. Pada tahun 1798, pemimpin Perancis Napoleon Bonaparte berhasil menduduki Mesir. Di tahun selanjutnya, 1799, dia juga bernafsu untuk menguasai Palestina. Dia meminta bantuan umat Yahudi yang tinggal di Palestina, dan mereka dijanjikan akan diberikan tanah Palestina untuk mereka. Jumlah umat Yahudi saat itu tidak lebih dari 3.000 jiwa saja. Pasukan Napoleon ini berhasil dikalahkan. Mereka pun mundur ke Mesir. Di Mesir, Napoleon juga berhasil dikalahkan oleh aksi perlawanan yang digalang oleh imam-imam Al-Azhar. Perancis pun angkat kaki dari Mesir. Pada tahun 1834, Inggris menekan Daulah Utsmaniyah agar bisa mendirikan konsulat mereka di Al-Quds. Inggris juga menuntut Daulah Utsmaniyah untuk mengizinkan imigrasi Yahudi ke tanah Palestina. Di Eropa, Yahudi sudah berhasil menguasai posisi-posisi strategis dan telah bersiap merealisasikan rencana produk mereka. Tahun 1876, kekuasaan Daulah Utsmaniyah dipegang oleh Sultan Abdul Hamid II. Kondisi Daulah Utsmaniyah saat itu sedang rapuh dan mendapat julukan The Sick Man of Europe akibat krisis ekonomi dan kalah perang di mana-mana. Sang Sultan kembali melibatkan orang Arab dalam pemerintahannya.
Mereka sebelumnya dipinggirkan dan tidak dilibatkan sama sekali. Sultan Abdul Hamid II juga menyingkirkan para pejabat yang terpengaruh pemikirannya dengan pemikiran sekuler barat. Sultan kembali menggalakkan pengajaran fikih, tafsir, akhlak, dan sejarah di sekolah-sekolah. Di tahun 1881, Rusia saat itu terjadi gerakan anti-Yahudi yang begitu masif. Mereka dituduh sebagai otak di balik pembunuhan Kaisar Alexander II. Mereka dipersekusi dan dipaksa untuk pergi meninggalkan Rusia. Di antara mereka ada yang mengungsi ke wilayah Daulah Utsmaniyah. Sultan Abdul Hamid II mengizinkan mereka menyelamatkan diri dan tinggal di wilayahnya, kecuali satu tempat, yakni Palestina. Namun diam-diam, 55.000 di antara mereka berhasil menyusup ke Palestina. Dibantu Inggris dan Prancis, mereka mulai membuat strategi licik guna menguasai Palestina. Salah satu sponsor utama imigrasi masif ke Palestina adalah seorang miliuner dan bankir Yahudi asal Prancis, Edmond James de Rothschild. Di Palestina dia menggelontorkan dana sebesar 14 juta franc Prancis untuk membangun pemukiman Yahudi di sana. Kata Zionisme muncul pertama kali pada tahun 1885 di dalam buku yang ditulis oleh Nathan Birnbaum, pemikir Yahudi asal Austria. Kata tersebut diambil dari Zion, nama lain kota Yerusalem, yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Zionisme adalah gerakan yang bertujuan untuk mendirikan tanah air Yahudi di atas tanah Palestina. Tidak semua Yahudi menyetujui pemikiran Zionisme ini, terutama Yahudi yang sudah sejak lama turun-temurun tinggal di wilayah Utsmaniyah. Hanya Yahudi asal Eropa yang banyak menyetujui gagasan tersebut. Pergerakan Yahudi yang semakin berani di Palestina membuat Sultan Abdul Hamid II memutuskan untuk mengawasi Palestina secara langsung untuk meninggalkan Palestina. Namun negara-negara Eropa memintanya untuk tetap mengizinkan mereka tinggal di sana. Di tahun 1888, Sultan Abdul Hamid II kembali mengeluarkan perintah melarang migrasi Yahudi ke Palestina. Mereka diperbolehkan ziarah secara pribadi, namun tidak boleh melebihi batas waktu 3 bulan. Tahun 1896, buku Der Judentstaat, Negara Yahudi, diterbitkan oleh Theodor Herzl, jurnalis Yahudi kelahiran Austria-Hungaria. Di buku tersebut, Herzl mencita-citakan sebuah negara masa depan yang independen untuk bangsa Yahudi di abad ke-20. Kawan sepemikirannya, Max Nordau, fisikawan Yahudi asal Prancis, lalu mengirimkan 2 rabi atau pemuka agama Yahudi ke Palestina. Mereka dikirim untuk meneliti bagaimana prospek Palestina sebagai negara masa depan untuk bangsa Yahudi. Hasil laporan 2 rabi Yahudi tersebut adalah, sang pengantin atau tanah Palestina sangatlah cantik, tapi sayang dia telah menikah dengan laki-laki lain atau penduduk Palestina. Di tahun 1897, Herzl melaksanakan Kongres Zionis pertama di Basel, Swiss. Kongres tersebut mengadopsi rencana pendirian negara Yahudi di atas tanah Palestina. Mereka juga mempertimbangkan Argentina sebagai opsi kedua bila tidak berhasil di Palestina. Mereka sampai membuat opsi kedua ini karena melihat keteguhan dan ketulusan sang sultan untuk menjaga dan mempertahankan Palestina. Di tahun yang sama pecah perang antara Daulah Utsmaniyah dengan kerajaan Yunani. Akibat perang ini, Daulah Utsmaniyah mengalami krisis ekonomi. Herzl tak tinggal diam. Dia kumpulkan uang dari para donatur Yahudi. Lewat duta besar Utsmaniyah di Wina, dia menawarkan bantuan besar-besaran untuk mengatasi krisis ekonomi Utsmaniyah. Dengan satu syarat, mengizinkan Yahudi bermigrasi ke Palestina. Sultan Abdul Hamid II dengan tegas menolak tawaran tersebut. Dengan dukungan internasional yang mereka miliki, mereka semakin bersemangat untuk menghancurkan dan meruntuhkan Daulah Utsmaniyah. Di tahun 1898, lewat lobi para politisi Yahudi, Inggris menekan Utsmaniyah guna menghapus peraturan terkait pelarangan migrasi Yahudi Palestina. Herzl juga berusaha untuk menemui Sultan Abdul Hamid II, dan di tahun 1901, dia berhasil bertatap muka secara langsung dengan Sultan. Satu permintaan saya dari kalian jual segenggam tanah dari Yerusalem. Walau sejengkal pun aku tidak akan menjual tanah itu, karena tanah air tersebut
bukanlah milikku, itu adalah milik rakyatku. Rakyatku yang telah menaklukkan tanah tersebut dengan darahnya. Sebelum dia menjauh dan berpisah dari kami akan membelanya dengan darah kami. Pasukan tentara Suriah dan Palestina telah syahid satu persatu di pertempuran Pleven, Bulgaria. Bahkan satu di antara mereka hampir tidak kembali lagi. Semua membanjiri dengan darah mereka. Daulah Utsmani bukanlah milikku, tapi milik rakyatku. Walaupun hanya satu petak saja, tidak akan kuberikan. Aku tidak izinkan kalian mendirikan negara Zionis di Al-Quds. Kami tidak ingin mendirikan sebuah negara. Kami ingin hidup di dalam ketenangan dan kedamaian sebagai warga negara Utsmani. Pasha. Di tengah-tengahnya ada bintang David, lalu garis biru ada di bawah dan atasnya. Itu hanya sebuah isyarat, tidak ada maknanya sama sekali. Jika kalian telah lupa dengan maknanya, sini biar aku ingatkan Tuan Herzl, antara sungai Nil Mesir dan sungai Efrat di Irak. Kalian umumkan itu sebagai tanah yang dijanjikan dengan menggambarnya pada bendera itu. Kalian berteriak ingin membangun sebuah negeri Zionis antara sungai Nil dan Efrat. Selama aku masih hidup, tidak akan berdiri negara itu. Aku akan jadi penghalang rencana itu. Keluar! Herzl meninggal pada tahun 1904, tapi keinginannya untuk mendirikan negara Yahudi di atas tanah Palestina tak ikut mati terkubur bersama jasadnya. Dibantu oleh Barat, Zionisme internasional yang dia dirikan terus berusaha mendirikan negara Yahudi di atas tanah Palestina. Sultan Abdul Hamid II terus memodernisasi Daulah Utsmaniyah. Sultan juga terus menggaungkan pentingnya ukhuwah Islamiyah. Wujud nyata dari itu adalah dengan menghubungkan semua wilayah Islam dengan membangun rel kereta api. Yahudi Zionis dan Donmeh serta Barat sangat geram akan capaian tersebut. Mereka pun merancang konspirasi untuk melengsarkan Sultan. Mereka bekerja sama dengan gerakan John Torler, Turki Muda, untuk memuluskan rencana itu. Dukungan rakyat yang begitu kuat pada Sultan membuat mereka menggunakan cara kotor untuk menjatuhkannya. Mereka merancang peristiwa 31 Maret, di mana banyak jatuh korban tewas dari pihak Turki Muda dan kaum minoritas. Mereka pun menutup Sultan sebagai otak di balik peristiwa tersebut. Sultan juga difitnah membakar mushaf Quran saat menumpas mereka. Dalam sebuah selembaran, gerakan sekuler yang anti-agama ini mengatakan, "Wahai kaum muslimin, telah cukup bagi kita menjadi penonton aksi Sultan yang kejam, yang tidak memiliki keimanan, yang menginjak Al-Quran dengan kakinya. Bangkitlah wahai muslimin yang bertauhid, selamatkan agamamu dari imanmu, dari orang-orang zalim, selamatkan dirimu. Di atas sana ada setan yang jahat yang membawa mahkota di atas kepalanya." Gerakan ini bertujuan membuang jauh-jauh agama dari urusan politik. Namun liciknya mereka menggunakan topeng agama untuk menjatuhkan Sultan. Gerakan Turki Muda ini dipelopori oleh pemuda-pemuda Yahudi Donmeh, asal kota Salonika. Di awal berdiri, mereka berhasil menyusup ke istana dan militer. Lewat afiliasi mereka di pemerintah, Komite Persatuan dan Kemajuan, mereka berupaya mengganti sistem dan undang-undang Islam dengan sistem dari Barat, juga meruntuhkan Daulah Utsmaniyah. Komite ini mendesak Mufti Utsmani Muhammad Ziauddin untuk mengeluarkan fatwa pencopotan Sultan. Tepat pada tanggal 27 April 1906, Sultan Abdul Hamid II dicopot dari pimpinan Daulah Utsmaniyah. Pencopotanku disebabkan karena aku bersikeras melarang Yahudi, sementara Yahudi bersikeras mendirikan tanah air mereka di atas tanah suci Palestina. Demikian memoir Sultan Abdul Hamid II. Media-media sekuler mengekspresikan kegembiraannya atas pencopotan ini. Media-media ini berusaha menutupi intrik yang dilakukan Turki Muda dan berusaha menjustifikasi bahwa apa yang mereka lakukan benar adanya. Dia digantikan oleh saudaranya, Sultan Muhammad Rashad. Sultan dijadikan boneka, sebab kekuasaan ada di tangan gerakan Turki Muda. Komite Persatuan dan Kemajuan membuat undang-undang yang mengizinkan imigrasi Yahudi menuju Palestina dan membeli tanah di sana. Di masa Sultan Muhammad Rashad, Utsmaniyah bergabung bersama Blok Sentral, Jerman dan Austro-Hungaria
di Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Lawannya adalah blok sekutu yang dipelopori oleh Inggris, Prancis, dan Rusia. Di tahun 1917, Rusia menarik diri karena terjadi revolusi Bolshevik. Blok sekutu menang dan blok sentral kalah telak. Wilayah Utsmaniyah termasuk Irak, Suriah, dan Palestina dicaplok dan dibagi-bagikan. Di bulan November 1917, deklarasi Balfour yang ditandatangani oleh Sekretaris Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, dipublikasikan. Isinya adalah dukungan pemerintah Inggris kepada komunitas Yahudi guna mendirikan negara di atas tanah Palestina. Pada bulan Desember 1917, Jenderal Allenby, komandan militer Inggris, menduduki Palestina. Dia pun memasuki Al-Quds. Sekarang perang salib telah usai. Begitu yang dia katakan ketika berada di kota Al-Quds. Blok sekutu termasuk Yunani berhasil menduduki beberapa kota penting di tahun 1919. Penduduk Kristen lokal bersuka cita dengan mengibarkan bendera-bendera sekutu. Umat Muslim diliputi kekecewaan dan kesedihan yang mendalam. Mereka marah besar kepada Komite Persatuan dan Kemajuan. Karena sejak awal rakyat tidak setuju dengan bergabungnya Utsmaniyah dalam perang. 3 pasha pimpinan komite kabur melarikan diri. Di bawah tekanan blok sekutu, dibuatlah perjanjian untuk membagi-bagi wilayah Utsmaniyah yang begitu luas, termasuk Anatolia, Turki bagian Asia. Akibat ketentuan perjanjian tersebut, ditambah kehadiran tentara asing, rakyat Utsmaniyah semakin marah. Disinilah tampil sosok Mustafa Kemal dari Turki muda sebagai pahlawan boneka yang dirancang sebagai penyelamat Utsmaniyah. Mustafa Kemal berhasil mengusir tentara Yunani dan menandatangani perjanjian untuk melakukan gencatan senjata dengan pihak asing. Tipu dayanya yang luar biasa, sampai membuat seorang penyair menyebutkan sebagai sosok Khalid bin Walidnya Turki. Dunia Islam bahkan menggelarinya sebagai Ghazi, sang panglima Islam, padahal dalam hatinya dia ingin memadamkan cahaya Islam. Sultan Muhammad Rashid wafat pada tanggal 3 Juli 1918 dan digantikan oleh saudaranya Sultan Abdul Majid. Sultan Abdul Majid juga dijadikan sebagai boneka, tidak memiliki kekuasaan sedikitpun. Namun Sultan Abdul Majid ternyata memiliki wibawa yang tinggi di mata rakyatnya. Suatu waktu dia pernah mengenakan sorban nenek moyangnya, Sultan Muhammad Al-Fatih, dan membawa pedang Sultan Sulaiman Al-Qanoni. Mustafa Kemal tak senang dengan kejadian ini. Dia pun melarang Sultan untuk melakukan ibadah sholat di luar. Hak-hak istimewanya dicopot. Pada tanggal 1 November 1922, Majelis Nasional Agung melakukan voting untuk mencopot Sultan dan mayoritas menyetujui. Sultan terakhir Daulah Utsmaniyah kemudian diasingkan ke Malta menggunakan kapal perang Inggris. Dengan pihak sekutu, Mustafa Kemal menandatangani perjanjian yang mengakui kemerdekaan Turki di tanggal 24 Juli 1923. Tanggal 29 Oktober 1923, Republik Turki diproklamasikan. Komunitas internasional, khususnya Eropa, beramai-ramai mendukungnya. Tanggal 3 Maret 1924 menjadi hari yang kelam dalam sejarah peradaban Islam. Daulah Utsmaniyah secara resmi dihapuskan selamanya, disusul dengan penghapusan Undang-Undang Islam, penanggalan Hijriyah diganti dengan Masehi. Jumat sebagai hari libur resmi diganti menjadi hari Ahad. Bagian khas Eropa diperkenalkan dan disebarluaskan. Kementerian Wakaf dan Fakultas Syariah di Universitas Istanbul pun ditutup. Aksara Jawa diganti menjadi aksara Turki yang diadopsi dari huruf Latin. Pengajaran bahasa Arab ditiadakan. Azan diganti dengan bahasa Turki.